Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti dengan NIM C0E023040. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang timbulnya hutang pajak, penagihan pajak, dan hapusnya hutang pajak. Pertama itu adalah timbulnya hutang pajak. Hutang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu yang pertama ajaran material. Ajaran material menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini, seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan self-assessment system. Yang kedua, ajaran formal. Ajaran formal menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus untuk menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, berupa jumlah pajak yang harus dibayar dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan tersebut. Ajaran ini konsisten dengan penerapan official assessment system. Yang kedua, penagihan pajak. Menurut Putra and Sapis, penagihan pajak bisa dilakukan dengan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban pajak menurut peraturan perundangan pajak. Materi yang terakhir yaitu hapusnya hutang pajak. Menurut Mardiasmo, hapusnya hutang pajak dapat disebabkan beberapa hal. Yang pertama yaitu pembayaran. Hutang pajak yang melekat pada wajib pajak akan dihapus karena pembayaran yang dilakukan ke kas negara. Yang kedua, kompensasi. Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi hutang pajak dengan tagihan seseorang di luar pajak tidak diperkenakan. Yang ketiga, kedaluarsa. Kedaluarsa atau lewat waktu adalah sebagai salah satu sebab berakhirnya utang pajak dan hapusnya perikatan atau hak untuk menagih atau kewajiban untuk membayar hutang karena lampauan jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Yang keempat, pembebasan. Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan. Yang kelima, penghapusan. Utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan wajib pajak, misalnya keadaan keuangan wajib pajak. Dapat disimpulkan dari materi ini, utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat dua ajaran yang mengatur timbulnya hutang pajak, yaitu yang pertama ajaran material, yang kedua ajaran formal. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan, menjual barang yang disita. Hapusnya hutang pajak dapat disebabkan beberapa hal, yaitu yang pertama pembayaran, yang kedua kompensasi, yang ketiga kedaluarsa, yang keempat pembebasan, dan yang kelima penghapusan.